Kita awal informasi pagi ini, pemirsa, satu minibus terbakar usai ditabrak mobil pickup di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 6 Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sopir dan kernet mobil pickup terluka dan kecelakaan itu sempat membuat lalu lintas tol arah Jakarta tersendat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 6 arah Jakarta, wilayah Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi. Satu minibus terbakar usai terpental lantaran ditabrak mobil pickup bermuatan cabai rawit di jalur 4 saat mengganti ban yang pecah. Pengemudi minibus berhasil menyelamatkan diri, sementara pengemudi pickup dan kernetnya terluka. Kita kan lagi jalan, pecah ban. Di bahu jalan. Iya, di bahu jalan. Karena kita mau ke kiri nggak memungkinkan, akhirnya kita ambil ke kanan, di kanan. Ya kan, udah, terus saya turun, ngecek ban, pas mau ngambil dongkrak, langsung tahu tiba-tiba dari belakang mobil ini kenceng. Nyeruduk. Saya sempat kasih ini, Aba-aba. Terus memang nggak keburu atau gimana, saya langsung dihantam sama ini. Sementara itu, petugas jasa marga, patroli jalan raya dan unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara. Mobil pickup yang ringsek pada bagian depan dan minibus yang terbakar kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek milik jasa marga. Beliau sedang mengalami pecah ban, kemudian berhenti di lajur 3. Setelah berhenti di lajur 3, beliau bermaksud untuk menepikan kendaraan ke lajur 4 untuk mengganti ban. Namun dalam waktu yang bersamaan, datang kendaraan Mitsubishi L300 datang dari arah sama, Cikampek menuju arah Jakarta, sehingga bagian depan sebelah kanan membentur bodi belakang kendaraan Toyota Avanza. Kedua kendaraan tersebut kemudian mengalami terpental ke depan dan mengalami kebakar. Jadi kebakarnya di TKP kendaraan Avanza tersebut. Dua mobil yang terlibat kecelakaan di tol Jakarta Cikampek kilometer 6 ini kini berada di unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di ruas tol arah Jakarta sempat tersendat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Warga desa Talang Leak melempari petugas pemadam kebakaran. Aksi itu dipicu karena warga kesal petugas terlambat datang saat dua bangunan terbakar. Dua bangunan milik Iles Madela dan Sudirman Syah, warga asal desa Talanglea, Kecamatan Beringin Kuning, Kabupaten Lebong, Bengkulu, hangus terbakar. Saat api berkobar hebat, warga bersuadaya berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lainnya. Beruntung, api berhasil padam karena bantuan dari masyarakat dan TNI Polri. Sulitnya akses dan jauhnya lokasi dengan posko pemadam membuat mobil pemadam kebakaran terlambat datang ke lokasi. Alhasil, warga yang kesal membuat mereka melempari mobil pemadam. Sempat ada perselisihan antar warga dan petugas pemadam tetapi dapat didamaikan. Dugaan sementara api dipicu karena korsleting listrik. Jadi untuk kerugian material diperkirakan 250 juta dan 75 juta rupiah. Kemudian untuk penyebab sampai sekarang masih dalam penyelidikan, namun diduga dari adanya arus pendek. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini. Namun petugas memprediksi kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Jalan Trans Sulawesi penghubung Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan longsor hingga mengisolir ribuan warga. Warga pun secara bergotong royong membuat jalur alternatif untuk mendapatkan logistik. Sejumlah warga di 12 desa di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terisolir akibat bencana tanah longsor yang terjadi di sejumlah titik. Bencana longsor susulan yang terjadi di Desa Rinding Alo, Kecamatan Rongkong membuat badan jalan amblas. Kondisi ini membuat jalur tersebut tak bisa dilalui oleh kendaraan. Agar bisa menyuplai logistik ke desa terisolir dan mengangkut hasil bumi untuk dijual ke ibu kota kabupaten, warga secara swadaya bergotong royong membuat jalur alternatif. Namun jalur alternatif sangat licin, membuat petugas dan warga harus saling bahu-membahu menarik dan mengangkat motor.
Warga pun diimbau agar tetap berhati-hati, utamanya yang melintas saat malam hari. Sebelumnya, bencana tanah longsor terjadi di 7 titik berbeda. Kalau kita lihat lokasi titik kejadian ini, kurang lebih sekitar 25 meter badan jalan yang terputus akibat adanya cuaca arus hujan yang cukup keras, cuaca ekstrim, sehingga menyebabkan terjadinya longsor. Warga berharap pemerintah segera membenahi material longsor yang menutupi akses jalan dan membangun jalur baru. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Untuk informasi lainnya, pemirsa, dampak erupsi Gunung Ruang Bandara Internasional Samratulangi memperpanjang masa penutupan hingga 2 Mei 2024 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Angkasa Pura I Bandara Internasional Samratulangi Manado memperpanjang masa penutupan operasional bandara akibat dari erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Penutupan dikeluarkan pihak Angkasa Pura atas koordinasi bersama BMKG dan stakeholder terkait untuk memperpanjang masa penutupan bandara Rabu 1 Mei pukul 12.00 sampai Kamis 2 Mei pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Itu memang penutupan sampai di jam 12.00, namun hasil rapat koordinasi kami dengan stakeholder yang terdiri dari otoritas bandara, maskapai penerbangan Airnav Indonesia, dan BMKG sendiri hasilnya memutuskan untuk memperpanjang notam sampai di jam 12 besok siang dikarenakan abu yang sangat tebal memerlukan pembersihan di airside. Pihak maskapai juga memberikan opsi untuk refund ataupun reschedule dikarenakan seluruh pesawat gagal terbang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Pulau Tagulandang berdesakan untuk naik ke kapal KRI Kakap 811 TNI Angkatan Laut untuk mengungsi ke Manado. Warga mengaku masih trauma dan juga takut akan adanya erupsi susulan karena aktivitas gunung masih belum menurun. Ratusan warga yang sudah menunggu di Pelabuhan Tagulandang langsung berdesakan naik ke kapal KRI Kakap 811 milik TNI Angkatan Laut saat kapal bersandar. Mereka merupakan pengungsi erupsi Gunung Ruang yang rencananya akan mengungsi ke keluarga dan kerabat mereka di Manado. Salah satu pengungsi yang rumahnya hancur diterjang material debu dan batu vulkanik Gunung Ruang awalnya mengungsi di Desa Balehumara. Namun karena aktivitas gunung masih tinggi, mereka terpaksa berangkat ke Manado. Namun rumah yang kami tinggal sementara juga rusak. Dan kami masih ada ancaman gunung api, jadi kami harus menghindar dulu. Rencana mau tinggal di mana? Sementara tinggal di Manado dulu. Ya? Di Manado. Di rumah keluarga? Rumah keluarga di Manado. Di kapal-kapal yang lain, namun dari Angkatan Laut sudah mengevakuasi 699 pengungsi. Dari erupsi kedua tanggal 30 itu ya. Sebanyak 699 pengungsi telah diangkut KRI Kakap sejak Gunung Ruang erupsi. Ratusan warga ini akan dibawa ke dermaga Satrol Samuel Languyu TNI Angkatan Laut, Kota Bitung. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kapal KRI Kakap 811 TNI AL tiba di dermaga Satrol, Pangkalan Utama TNI AL, Kota Bitung pada Rabu malam. Dengan membawa 330 warga terdampak erupsi Gunung Ruang, diantaranya wanita 176 dan pria 154. Dari data yang dihimpun, korban erupsi yang mengalami sakit ringan terdapat 25 orang dan sakit berat 5 orang dan langsung dibawa dengan ambulans yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Bitung. Keterbatasan kapal membuat proses evakuasi belum maksimal, belum seluruh warga bisa dievakuasi. Selain itu, stok makanan yang menipis juga menjadi kendala untuk para pengungsi. Dermaga Satrol Lantamal 8 di Bitung, kita baru mengevakuasi pengungsi sejumlah 330 pengungsi, rata-rata semuanya dalam keadaan kurang sehat.
seperti kita lihat tadi banyak pada saat keluar dari kapal banyak yang sakit, masih banyak di sana yang belum sempat kita angkut karena keterbatasan ruang muat di kapal. Kemudian tadi saya juga sempat ke dapur umum, di sana untuk stok makanan sudah semakin menipis. Ya luar biasa, DP kerusakan memang batu, kerikil, pasir, dan ada DP buntur-buntur kial. Ada saudara tapi belum jemput. Jam berapa katanya mau jemput? Tidak perlu takut karena ada jemputan ada di kamar. Ini bawa siapa aja Ibu? Ya, ada bawa siapa aja dengan siapa? Mama, papa, dan saudara-saudara. Sementara itu, beberapa warga yang dievakuasi langsung dijemput oleh keluarga masing-masing ke Manado dan juga keluarga di Bitung. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francis Darungo. Pemirsa, dampak erupsi Gunung Ruang Kabupaten Sitaro sudah terlihat di pusat kota Manado, Sulawesi Utara. Cuaca kota pada siang hari menjadi gelap dan juga terdapat debu vulkanik yang menutupi jendela kendaraan di jalanan. Sejumlah kendaraan yang terparkir di pusat kota Manado tertutup debu vulkanik. Tidak hanya kendaraan, pemirsa, warga pun terpaksa memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Pasalnya hujan debu vulkanik masih terjadi. Sebelumnya erupsi Gunung Ruang terjadi pada Selasa dini hari dengan 2 letusan. Erupsi Gunung Ruang mengeluarkan asap bertekanan kuat dengan intensitas tebal dan tinggi mencapai 2000 meter. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, kami sudah terhubung dengan rekan Jeffrey lagi di Pelabuhan Tagulandang. Selamat pagi Jeffrey, bagaimana situasi atau status Gunung Ruang saat ini dan apa saja himbauan dari petugas yang diinformasikan kepada masyarakat? Ya Yasmin dan pemirsa, saya laporkan saat ini saya berada di Pelabuhan Tagulandang. Di belakang saya Gunung Ruang. Namun pada pagi ini Gunung Ruang tertutup dengan kabut dan aktivitas Gunung Ruang sampai dengan dini hari tadi masih menunjukkan aktivitas, namun sudah tidak terlalu tinggi, di mana hanya terlihat asap tebal membumbung tinggi ke atas, asap berwarna kelabu dan juga material-material debu vulkanik sudah mulai tidak kelihatan dan status gunung masih berada dalam level 4 atau awas, dan himbauan bagi pemerintah untuk warga sekitar untuk tidak bermukim atau tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari kawah gunung. Dan bisa terlihat di Pulau Tagulandang ini merupakan lokasi yang terdekat dalam kaki Gunung Ruang, di mana ada beberapa kampung yang sudah dievakuasi warganya di beberapa lokasi pengungsian dan juga posko-posko yang ada di luar Pulau Tagulandang. Dan dari dampak erupsi Gunung Ruang ini ada sekira 6.609 para pengungsi yang sudah dievakuasi dan sekira 200 warga yang sudah dievakuasi ke luar dari Pulau Tagulandang. Dan juga selain itu, dampak erupsi Gunung Ruang ini terdapat beberapa material seperti rumah, sekira 3.000-an rumah hancur dan tidak bisa ditinggali karena atap-atap rumah para warga bocor karena waktu erupsi terdapat batu vulkanik yang keluar dari kawah gunung. Yasmin. Ya baik, terima kasih atas informasinya Jeffrey Langi melaporkan langsung dari Pelabuhan Tagulandang, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali dan juga jaga kesehatan keselamatan Jeffrey.